Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel perbankan dasar kali ini, saya masih akan menjelaskan tentang materi simpanan giro dalam bentuk perhitungannya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu menghitung jasa giro. Langsung saja, yang pertama ada metode perhitungan jasa giro. Dalam praktik bank pada umumnya, perhitungan jasa giro dilakukan dengan dua metode, yaitu perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah dan perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo rata-rata harian. Nah, adapun rumus dari jasa giro yaitu jasa giro sama dengan N kali I kecil kali JW per 365 min PPH. N sendiri, N besar adalah nominal saldo yang mengendap atau rata-rata. I adalah suku bunga dan JW adalah jangka waktu. PPH adalah pajak penghasilan dengan ketetapan pemerintah. Sedangkan 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Selanjutnya, langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini terdapat tabel transaksi rekening dari Tuan Q selama bulan Oktober 2019 adalah sebagai berikut. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 ini sudah ada keterangan dan jumlah nominalnya. Bisa kalian pause dan kalian baca sendiri. Kemudian pertanyaan di sini adalah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Q selama bulan Oktober dengan suku bunga 17% per tahun dan pajak 15% atas jasa giro dengan menggunakan saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian beserta rekening korannya. Jadi kita harus membuat rekening korannya. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita buat dulu judulnya, yaitu laporan rekening koran dari siapa? Dari Tuan Q. Tadi kita disuruh membuat laporan rekening korannya. Jadi kita membuat dulu laporan rekening Tuan Q selama bulan Oktober 2019. Berarti kita tulis laporan rekening koran Tuan Q per 31 Oktober 2019 karena di soal diketahui transaksi selama Oktober 2019. Kalau di transaksi diketahui Januari, ya tulis Januari. Kemudian kita buat kolom yaitu tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo. Kemudian kita tempatkan transaksi-transaksi ini ke dalam rekening korannya dari Tuan Q. Yang pertama atau di tanggal 1 yaitu ada store tunai sebesar 10 juta. Maka kita tuliskan tanggal 1 store tunai masuk ke kredit 10 juta dan saldonya menjadi 10 juta juga. Kenapa masuknya ke kredit bukan ke debit? Karena kita mengacu pada akuntansi perbankan, di mana jika ada uang masuk atau store tunai itu masuknya ke kredit, dan jika uang tersebut ditarik maka masuknya ke debit. Berbeda dengan akuntansi pada perusahaan, di mana kalau melakukan store tunai dia masuknya ke debit, jika ada transaksi keluar masuknya ke kredit. Ini kebalikannya, karena kita sebagai bank, kita berperan sebagai bank itu berpedoman bahwa jika ada uang masuk berarti kita utang. Berarti kalau utang itu masuknya ke kredit. Seperti itu. Saya lanjutkan. Store tunai tadi sudah 10 juta, kemudian tanggal 7 ada tarik dengan cek sebesar 2 juta. Berarti di sini ditulis tanggalnya tanggal 7. Transaksinya masih sama, ditulis sesuai dengan soal, yaitu tarik dengan cek. Karena ditarik berarti dia berkurang, berarti dimasukkan di sebelah debit, kemudian saldonya menjadi 8 juta, yaitu dari 10 juta
dikurangi 2 juta. Kemudian transaksi selanjutnya ada store tunai. Nah, store lagi berarti masuk ke dalam kredit 5 juta. Kemudian saldonya berubah menjadi 13, yaitu dari 8 ditambah 5. Kemudian selanjutnya ada store clearing. Kata-kata store berarti masuknya ke kredit 12 juta, saldonya menjadi 25 juta. 13 tambah 25. Transaksi berikutnya ada tanggal 16. Ini tarik ya, salah ketik. Dengan biliet giro 5 juta. Berarti tarik 5 juta di sebelah debit tanggalnya 16. Kemudian saldonya menjadi 20. 25 dikurangi 5 juta. Selanjutnya ada lagi transfer keluar rekening. Karena keluar berarti 3 juta, berarti masuknya ke debit 20 dikurangi 3 juta menjadi 17 juta. Kemudian ada clearing masuk, masuknya di sebelah debit 7 juta, yaitu 17 dikurangi 7 juta menjadi 10 juta. Dan yang terakhir, transaksi terakhir ada store dengan cek bank tanggal 29, yaitu 8 juta. Kita tulis store, maka kredit 10 tambah 8 juta 18 juta. Kemudian saldo yaitu kita hitung dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari 8 transaksi ini saldonya adalah 121 juta rupiah. Nah, setelah membuat laporan rekening koran, kita akan membuat atau menghitung jasa giro menggunakan metode saldo terendah dan saldo rata-rata. Nah, di sini yang harus kita ingat ada berapa persen bunga dan berapa persen pajak. Nah, tadi di soal, nah di sini dituliskan bahwa suku bunganya adalah 17% dan pajaknya adalah 15%. Baik, langsung kita ke yang pertama, yaitu menggunakan saldo terendah. Nah, karena menggunakan saldo terendah berarti kita harus mengetahui saldo terendah bulan Oktober 2019 adalah berapa. Kita lihatnya di sini, di saldo. Di laporan rekening koran kita lihat saldo di sini ada bermacam-macam saldo. Nah, dari sekian, dari 8 transaksi ini yang paling terendah adalah yang mana? Nah, itu pada tanggal 7, yaitu 8 juta. Yang terendah ada di tanggal 7, yaitu 8 juta. Maka kita tulis 8 juta. Kemudian kita cari bunga dulu. Bunganya tadi 17%. Berarti 17% dikali 8 juta, saldo terendah, dibagi 12 bulan. Kita ngomongnya bulanan ya, karena tadi pertanyaannya adalah bulan, bukan harian. Selama bulan Oktober. Lanjut. Kemudian dihitung, silahkan hitung, boleh pakai kalkulator kalau ini. Kemudian pajak, setelah kita ketahui bunganya, kita menghitung pajak. Pajak tadi adalah 15% dikali bunga, ketemu 16.999. Ini dibulatkan ya. Kemudian maka bunga bersih bulan Oktober dengan saldo terendah adalah bunga dikurangi pajak, ketemu Rp96.334. Itu untuk saldo terendahnya. Selanjutnya menghitung jasa giro menggunakan saldo rata-rata bulan Oktober. Bulanan ya, bukan harian. Boleh dihitung harian, nanti tinggal dibagi 12 saja di akhir perhitungan. Jadi kata-katanya adalah saldo rata-rata bulan Oktober 2019. Nah, karena ini menggunakan metode saldo rata-rata, maka kita harus merata-rata saldonya. Nah, caranya gimana? Ini kita jumlahkan. Nah, di sini sudah ada saldo, kemudian kita jumlahkan saldo di sini, jumlah di sini dibagi
Berapa banyak transaksi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 121 juta ini kita bagi 8 transaksi. 121 juta dibagi 8. Ketemu 15 juta 125.000. Kemudian kita cari bunga. Bunganya tadi 17%. Dikali 15 juta ini, dari saldo rata-rata 15 juta 125.000 dibagi 12 bulan. Ketemunya 214.271 rupiah. Kemudian setelah ketemu bunga, kita cari pajak. Pajaknya adalah 15%. 15% dikali bunga. Bunganya tadi 214.271 rupiah. Ketemunya 32.141 rupiah. Nah, bunga bersih bulan Oktober dengan metode rata-rata adalah bunga dikurangi pajak, berarti 214.271 dikurangi 32.141 ketemu 182.130 rupiah. Nah, untuk kalian latihan agar lebih mahir dalam prakteknya nanti, silahkan kalian coba kerjakan soal ini. Kalian pause, kalian tulis dulu di buku catatan soalnya, kemudian kalian kerjakan di buku catatan kalian. Nah, sekian penjelasan perhitungan simpanan giro yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komen atau di forum Google Classroom yang telah kita buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.